Sejauh mana kemudian Bea Cukai akan berbenah setelah diancam Menko Purbaya? Lalu apa dampaknya jika Bea Cukai dibekukan? Dalam diskusi kali ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Thorik Majidanur dan Direktur Ekonomi dari Center for Economics and Law Studies atau Celius Nailul Huda. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Mas. Terima kasih Alhamdulillah sehat. semuanya sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya ingat betul karena saya yang berada di DPR kemarin itu, Mas Thorik, dibilang Pak Purbaya biar meminta kepada Pak Presiden biarkan beri saya waktu untuk memperbaiki Bea Cukai karena ancamannya serius. Deadline 1 tahun. Realistis nggak 1 tahun memperbaiki Bea Cukai menurut Anda? Di masa waktu 1 tahun menurut saya itu juga bukan waktu yang panjang, Mas, ya. Artinya 1 tahun itu sangat ketat ya, tapi itu juga bisa menjadi momentum shock terapi kalau memang targetnya jelas dan terukur. Tentunya kemarin Pak Menkyu juga kita secara terbuka menyampaikan ultimatum 1 tahun kalau tidak ada perbaikan Bea Cukai akan dibekukan dan diganti SGS seperti tahun 80-an kan, Mas. Sebenarnya kalau kita bicara citra sebenarnya dalam waktu 12 bulan itu bisa terlihat, Mas, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penurunan drastis laporan pungli dan penipuan yang sekarang sudah cukup banyak ya, Mas, ya. Kemudian peningkatan dan konsistensi indeks kepuasan masyarakat. Nanti kita akan bisa lihat di dalam 3 bulan pertama, 6 bulan pertama. Nanti tentunya kami di DPR di Komisi 11 sebagai mitra Menteri Keuangan akan terus memantau bagaimana perubahan-perubahan di dalam waktu, tidak harus langsung menunggu 1 tahun, tetapi itu akan terlihat di masa 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, Mas. Kemudian nanti kami juga akan lihat tentang transparansi penindakan oknumnya, karena ini memang ini kembali mencuat semenjak kasus thrifting kemarin, Mas. Jadi transparansi nanti ini perubahan-perubahan juga kita akan kawal betul, karena memang dari sisi kinerja penerimaan juga kemarin kita lihat basis yang diterima yang dilakukan oleh Bea Cukai juga sudah cukup bagus. Artinya sampai Oktober kemarin Bea Cukai udah terima sekitar 249,3 triliun, artinya 80,3% dari outlook ya. Betul, Mas. Jadi saya rasa waktu 1 tahun ini kita melihat bagaimana optimisme Pak Menkyu kita yang sudah dirasakan seluruh elemen masyarakat kita. Tentunya saya optimis Pak Menkyu akan bisa memperbaiki di dalam waktu 1 tahun ini, Mas. Kalau kemudian Pak Purbaya bilang karena ancamannya serius, menurut Anda di DPR, masalah kronis dalam tanda kutipnya datang dari SDM-nya atau sistem di Bea Cukainya, Mas? Masalahnya sebetulnya ya dua-duanya lah. Kalau kita berbicara SDM itu sebetulnya ini kombinasi ya, Mas. SDM ini merupakan di situ adalah oknum, ya kan, oknum-oknum yang memang yang bukan menjadi bagian mayoritas. Artinya dari 16.000 pekerja tentu mayoritas pasti tentu akan baik. Kita toleransi melihat baik dari sisi mana? Baiknya kita lihat adalah bagaimana pencapaian-pencapaian sebagai tulang punggung negara. Bea Cukai ini kan sebagai salah satu tulang punggung negara yang bagaimana prestasinya memang sudah tercapai dengan baik sampai dengan Oktober kemarin. Jadi ini hanya oknum. Kemudian dari sistem memang saya mencatat ada beberapa hal, Mas. Artinya penetapan tarif nilai pabean ini yang sering menjadi masalah. Artinya saya melihat ini seringkali terjadi perbedaan pendapat saat karena tidak ada sistem yang baik saat ada barang masuk ke dalam lewat bandara ataupun lewat pelabuhan, atau ini sering terjadi perdebatan antara konsumen, antara pelaku usaha dengan petugas. Kemudian yang kedua adalah pengenaan sanksi, misalnya saya mestinya belanja nilai barang saya sekian, tapi kenapa dikenakan sanksi sekian, kadang-kadang melebihi barangnya lah. Hal-hal semacam inilah yang terus menjadi masalah, dan saya di beberapa kali kesempatan saat rapat dengan Pak Dirjen Cukai, baik yang lama maupun yang baru, dulu zaman Pak Sekolani dan sekarang di zaman Pak Jaka, memang masalah ini belum bisa teratasi dengan baik, Mas. Nah, Mas Huda, harus diantisipasi dua-duanya. Oke, kalau Mas Huda melihatnya SDM-nya atau sistemnya yang menurut Anda jadi ancaman serius kalau versi Pak Purbaya bilang begitu? Ya, kalau sistem yang baik tentu SDM ketika buruk itu akan bisa diminimalisir, Mas Tifal. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini kan masalah ini kan sudah cukup lama ya. Kita melihat masalah yang ada di Bea Cukai ini sering terjadi, tiap tahunnya pasti ada terjadi. Dan kalau kita lihat, Mas Tifal, ini kan kalau tadi terkait Mas Thorik menyampaikan terkait dengan thrifting. Kalau kita lihat kemarin juga sebelum rame-rame ini kan Pak Purbaya itu menyampaikan dan mensidak di Surabaya itu terkait dengan temuan under invoicing. Dan
under invoicing ini sudah lama terjadi gitu kan. Dan memang kalau kita lihat data dari yang dilaporkan oleh pihak China misalkan dengan yang dilaporkan oleh pihak kita itu terjadi ada selisih gitu kan. Jadi kalau kita lihat tahun 2024 saja ini kalau kita lihat ada Cina tuh ekspor ke kita itu sekitar 76 billion USD. Tapi kalau catatan yang di Indonesia itu sekitar 72 billion USD. Artinya di situ ada bisa kita bilang under influencing sekitar 4 billion USD. Baik. Dan itu kerugiannya sangat besar sekali Mas Tifa. Kerugiannya sangat besar sekali. Itu bisa sampai 5T sampai 10T gitu kan. Dan ini yang memang sudah lama terjadi karena sistemnya yang memang lemah gitu kan, sistemnya yang memang lemah, makanya ini memang perlu direvolusi secara total. Baik, kalau kemudian ada ide untuk mengalihkan itu ke SGS, dulu di tahun 85 lewat Inpres itu kan sudah dikeluarkan. Dan tapi kalau dari rekam jejaknya itu hanya bertahan 10 tahun. 1995 balik lagi urusan Bea Cukai ke Direktorat Bea Cukai. Kalau belajar dari sejarahnya, berarti SGS ini efektif atau tidak untuk meningkatkan lagi penerimaan negara atau malah kebalikannya? Kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana. Sebelum melanjutkan diskusi, kami sampaikan dulu satu informasi yang datang masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kemarin yang meminta Bea Cukai untuk memperbaiki kinerjanya. Salah satu perbaikan yang diupayakan adalah penerapan teknologi berbasis akal imitasi alias artificial intelligence. Katanya jika gagal berbenah, 16.000 pegawai Bea Cukai terancam dirumahkan. Kita simak. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapin. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Supaya aturan baru dana desa Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Jadi mereka orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Mas Huda, dari track record kita dulu saat pernah mengalihkan Bea Cukai ke dua lembaga waktu itu, ke PT Surveyor Indonesia dan SGS, ini merujuk lagi dari Inpres nomor 4 tahun 1985, itu kan hanya bertahan 10 tahun. Kemudian 1995 balik lagi urusan kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sehingga kalau belajar dari sejarahnya Mas Huda, masalah pengalihan ke SGS ini masih jadi solusi atau malah kebalikannya? Kita melihat ketika dialihkan, Mas Tifal, kalau kita lihat ya, dulu kasus Bea Cukai itu juga sangat kronis gitu kan. Ada under influencing, bahkan kalau kita lihat bisa, kalau kita ibaratkan ya, Bea Cukai itu adalah ladang basah gitu kan. Sehingga memang diperlukan pihak dari swasta untuk melakukan inspeksi ketika pre-shipment maupun pasca shipment. Jadi itu memang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, tapi ini yang kita tawarkan adalah mungkin kita bisa mix di situ, Mas Tifal. Kita bisa mix tetap saja untuk kebijakan terkait dengan tarif, terkait dengan misalkan tadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu diatur oleh negara, itu tetap diperlukan Dirjen Bea Cukai dalam ini beanya gitu ya. Nah, tapi satu sisi untuk yang misalkan teknisnya itu bisa diserahkan ke pihak swasta gitu kan. Dalam ini SGS untuk bisa memberikan apa? Memberikan efek kejut bagi pegawai Bea Cukai ini. Karena kalau kita lihat Festival dengan kemarin adanya under influencing, kemudian masih ada barang ya, thrifting itu kan sebenarnya kan dilarang gitu kan, tapi masih bisa masuk dan tercatat secara resmi, itu kan artinya ada permainan di situ. Makanya kalau kita lihat seharusnya memang ada efek kejut dari pemerintah yang disampaikan juga oleh Pak Purbaya gitu kan. Ketika ini masa tidak selesai, kita bisa ganti dengan SGS seperti tahun 85 gitu. Dan saya rasa itu bisa menjadi solusi, Mas Ival. Sehingga kalau Anda merujuk lagi dari ide Pak Purbaya kemarin itu, Anda menangkapnya dasarnya Mas Huda apakah sebatas karena citranya yang masih buruk di mata publik atau soal penerimaan negara yang belum maksimal? Ya, kalau penerimaan negara
kalau bisa saya lihat ya, itu tadi sampaikan juga sama Mas Torik bahwa secara umum bea cukai tetap positif gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi biayanya itu masih bisa ditingkatkan lagi. Tadi seperti saya sampaikan, ketika dari Cina saja kita tuh masih bisa menarik hingga 5 triliun di tahun 2024 ketika tidak terjadi under invoicing tadi. Nah, makanya ini yang kalau kita lihat bukan hanya citra ke masyarakat saja, tapi seharusnya juga diperbaiki dari sisi ya tadi minim under invoicing dan sebagainya. Karena masyarakat nggak tahu under invoicing gitu kan, yang tahu ya tentu dari Pak Purbaya ketika mereka lakukan sidak gitu kan. Itu pun kalau nggak bakal sidak juga nggak tahu juga gitu. Nah, makanya ini perlu diperbaiki secara menyeluruh sistemnya yang memang membuat celah-celah SDM untuk melakukan kejahatan itu bisa tertutup. Oke, secara sederhana Mas Huda, singkat saja sebelum saya kasih ke Mas Torik. Kalau kemudian tidak ada upaya berbenah dan rencana pengalihan itu terjadi, maka dengan pengalihan itu apakah akan jadi jaminan bahwa bea cukai sistem kepabeanan kita bakal benar-benar bisa berjalan sesuai aturan? Yang minimal adalah pemeriksaan teknis pra dan pasca pengkapalan atau shipment itu bisa dilakukan oleh pihak swasta yang saya rasa minim kepentingannya. Karena kalau kita lihat di berbagai prakteknya di bea cukai ini, ketika pejabat minta sesuatu itu bisa dikabulkan gitu. Nah, ataupun seseorang minta sesuatu itu bisa dikabulkan gitu kan. Makanya syarat minimal dengan adanya pengalihan ke SGS itu bisa melakukan lebih baik terkait dengan pemeriksaan teknis. Jangan lupa yang kita sarankan adalah teknisnya saja, bukan secara kebijakan bea cukai secara keseluruhan. Oke. Dan ini juga terkait dengan bea saja, tidak terkait dengan cukainya. Oke, Mas Torik, kekhawatirannya dua kalau begitu. Ya. Kalau kemudian dialihkan, ada pihak asing yang kemudian mengatur masalah kepabeanan kita, itu satu. Dan yang kedua, ancaman yang terang-terangan disampaikan Pak Purbaya, 16.000 pegawai bea cukai akan dirumahkan. So, benefit risikonya menurut Anda mana yang paling tinggi, benefitnya atau risikonya? Tentu Mas, saya sebagai anggota DPR ini ya, saya melihat ancaman ini memang shock terapi yang keras ya. Tapi saya melihat ini bukan solusi tunggal dan kita harus sangat berhati-hati sekali karena memang di atas kertas melibatkan pihak ketiga ini bisa menutup sebagian ruang pungli memang di pintu-pintu masuk harapannya ya. Tapi karena prosesnya di sana bisa lebih digital dan dianggap lebih berstandar internasional. Tapi tetap masih ada main di situ ya, celah-celahnya ya. Kita harus berbicara tentang kedaulatan dan akuntabilitas. Artinya kan bea cukai ini kan bukan sekedar jasa logistik, Mas. Tapi sebagai garda terdepan perlindungan industri nasional kita dan industri kesehatan ataupun industri-industri yang lain dari segala sampai narkotika dan senjata, ini benteng terdepan kita. Kemudian kita bagaimana bisa menyerahkan fungsi strategis itu ke pihak swasta atau asing tanpa desain regulasi yang sangat ketat. Ini bisa-bisa akan menimbulkan resiko-resiko baru, artinya biaya layanan bisa naik, sengketa dengan pelaku usaha, kontrol negara jadi tidak langsung. Kemudian dari sisi politik anggaran juga, penerimaan kepabeanan juga yang mencapai hampir 50 triliun per Oktober ini tidak boleh terganggu hanya karena tergesa-gesa mengganti skema, Mas. Itu menurut saya gitu. Kemudian kalau kita berbicara citra ya yang jadi target atau penerimaan negara tidak maksimal, menurut saya dua-duanya penting. Tapi yang sedang krisis justru adalah kepercayaan rakyat, Mas, bukan hanya angka penerimaan. Kepercayaan Ya kan? dalam Artinya konteks apa nih? Citranya atau emang kinerjanya atau apanya? Kinerjanya artinya begini, Mas, masalah utama ini kan bukan penerimaan yang anjlok, tapi legitimasi cara penerimaannya. Rakyat melihat kasus flexing pejabat, dugaan pungli kemarin thrifting 550 juta per kontainer, sampai ribuan kasus penipuan masalah perbedaan interpretasi, pengenaan nilai pabean, sanksi administratif. Ini cukup mengganggu sekali. Jadi kalau citra dan trust rusak, ruang untuk kebijakan fiskal ke depan juga akan tergerus, Mas. Karena setiap kenaikan tarif atau pengetatan pengawasan akan selalu dicurigai sebagai upaya mencari rente ya kan, Mas. Bukan melindungi industri dan hal-hal yang lain yang diperlukan oleh masyarakat kan begitu. Kemudian kalau kita lihat, Mas ya, tadi dari kalau misalnya dibekukan pegawainya dikemanakan kan begitu. Itu. Karena kita lihat kemarin Pak Menko menyebut bea cukai ada sekitar 16.000 pegawai. Artinya kalau ini benar-benar dibekukan, kita bicara tentang 16.000 keluarga yang terdampak. Nah, kalau kita berbicara sebagai pendukung pemerintahan sekaligus wakil rakyat, adalah ada dua hal sekaligus, Mas. Yang pertama, pegawai yang bersih harus dilindungi dan mendapat kepastian nasib. Misalnya kan Kemenku ini membawai banyak hal. Artinya dipetakan dulu, di screening secara integritas. Kemudian bisa dilakukan penempatan ulang ke unit-unit lain di Kemenkeu atau lembaga keuangan negara lain bagi yang rekam jejaknya baik.
Kemudian pegawai yang terbukti bermain harus diproses hukum, bukan sekedar dipindahkan. Apalagi di tengah data pungli dan penipuan yang sudah merugikan masyarakat miliaran rupiah. Baik. Jadi secara hukum pembubaran Dirjen Bea Cukai ini bukan keputusan satu malam, Mas. Ini perlu revisi Undang-Undang Kepabeanan dan juga pembahasan resmi di DPR. Baik. Di ruang itu kami di Komisi 11 bisa memastikan antara transisi kelembagaan ini tidak mengorbankan hak pegawai yang tata aturan dan tetap menjamin pelayanan ke rakyat dan dunia usaha. Begitu, Mas. Sehingga poinnya harus hati-hati mengeluarkan kebijakan ini, jangan sampai dampaknya akan lebih panjang lagi urusannya. Tapi ya kita harapkan kebijakan inilah yang betul-betul dipahami betul oleh pemerintah. Mas Torik, terima kasih. Mas Sudah, terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami malam ini. Selamat malam semuanya.